Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman dari kelas AKP 1A ingin membahas jurnal penyesuaian. Saya akan membahas S3 2A halaman 149 ayat jurnal penyesuaian. Saldo akun sebelum penyesuaian untuk pajajaran royalti pada tanggal 31 Juli 2016 akhir tahun berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli sebesar Rp11.150.000. Nah, di sini saya telah membuat tabelnya dan saya akan bacakan keterangannya, yaitu biaya yang belum ditagih atau accrued expense tertera sebesar Rp11.150.000 dan ini karena biaya tersebut masih harus dibayarkan. Maka dari itu biaya tersebut termasuk atau mempengaruhi dalam utang. Biaya bertambah di debit sebesar Rp11.150.000 dan utang juga bertambah di kredit sebesar Rp11.150.000 dan ini akan dicatat pada jurnal penyesuaian. Yang kedua yaitu B. Perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli sebesar Rp900.000 dapat kita ketahui setelah membuat perhitungan fisik. Diketahui bahwa perlengkapan yang masih tersisa di dalam gudang sebesar Rp900.000 dan dari sini dapat kita ketahui dengan cara menghitungnya, yaitu saldo awal perlengkapan sebesar Rp3.350.000, perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp900.000. Maka dari sini akan kita kurangin, maka dapat beban perlengkapan yaitu Rp2.450.000. Dari sini akun yang mempengaruhi adalah beban bertambah di debit sedangkan perlengkapan berkurang di kredit sebesar Rp2.450.000 dan ini akan dicatat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya yang C, sewa yang sudah terpakai sebesar Rp6 juta. Keterangan di sini diketahui sewa yang sudah terpakai sebesar Rp6 juta selama bulan berjalan yaitu 8 bulan masa pakai. Karena telah dipakai, maka sewa tersebut termasuk dalam beban. Pada neraca saldo tertera nominal sewa dibayar di muka, maka dapat ditentukan bahwa transaksi tersebut masuk ke dalam pendekatan harta. Maka dari itu, akun yang berpengaruh dalam transaksi di atas adalah beban bertambah di debit sebesar Rp6 juta serta sewa dibayar di muka berkurang di tabel kredit sebesar Rp6 juta dan ini akan dicatat pada jurnal penyesuaian. Selanjutnya D. Penyusutan peralatan pada tahun berjalan sebesar Rp8.950.000. Keterangan, setiap aset tetap pasti mengalami penyusutan. Pada transaksi penyesuaian di atas tertera tabel sudah tertera nilai penyusutan yang akan kita catat di jurnal penyesuaian. Akun yang berpengaruh pada penyesuaian ini adalah beban bertambah di debit sebesar Rp8.950.000 dan akumulasi berkurang di kredit sebesar Rp8.950.000. Pada umumnya, cara kita mencari nilai penyusutan adalah dengan rumus, yaitu nilai penyusutan sama dengan NP kurang NR bagi UE, di mana NP adalah nilai perolehan, NR nilai residu, dan EU adalah umur ekonomis. Selanjutnya, E. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli sebesar Rp2 juta. Keterangan, di mana pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli terhitung sebesar Rp2 juta. Untuk mengetahui jumlah pendapatan yang telah dikerjakan, kita harus menghitung melalui neraca saldo, yaitu
Pendapatan diterima di muka atau neraca saldo dikurang dengan pendapatan yang masih harus dikerjakan, di mana pendapatan diterima di muka sebesar 12 juta rupiah dikurang dengan pendapatan yang masih harus dikerjakan sebesar 2 juta rupiah, maka total yaitu 10 juta rupiah. Maka dari itu, sisa pendapatan diterima di muka tersebut akan menjadi pendapatan di periode berikutnya. Akun yang berpengaruh dari transaksi penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka berkurang di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah, dan ini akan dicatat di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, F. Upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar Rp4.840.000. Keterangan dapat kita lihat upah yang masih harus kita bayar termasuk ke dalam utang. Maka dari itu, kita harus mencatat ke dalam jurnal penyesuaian agar dapat disesuaikan. Dan akun yang akan berpengaruh pada transaksi di atas adalah beban bertambah di debit sebesar Rp4.840.000 dan utang juga bertambah di kredit sebesar Rp4.840.000 dan ini akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya, soal S3 3A halaman 149 sampai 150 ayat jurnal penyesuaian. Andal Repair and Service, sebuah toko perbaikan elektronik menyiapkan neraca saldo yang akan disesuaikan ditunjukkan di bawah ini pada akhir tahun pertama operasinya. Ini adalah tabelnya yang telah saya susun. Yang pertama, A. Pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 30 April adalah sebesar Rp9.850.000. Keterangan dapat kita lihat pendapatan jasa yang belum ditagih atau bisa juga disebut dengan pendapatan yang masih akan diterima dan akan mempengaruhi akun piutang karena jasa tersebut sudah kita kerjakan namun uang atau pendapatan tersebut belum kita terima, maka akun yang akan berpengaruh adalah piutang bertambah di sebelah debit sebesar Rp9.850.000 dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar Rp9.850.000. Selanjutnya, B. Perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 30 April sebesar Rp4.660.000. Keterangan, setelah kita membuat perhitungan fisik, diketahui bahwa perlengkapan yang masih tersisa di gudang sebesar Rp4.660.000 dapat kita ketahui dengan cara menghitungnya, yaitu saldo awal perlengkapan sebesar Rp16.200.000 dikurang dengan perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp4.660.000, maka beban perlengkapan yaitu sebesar Rp11.540.000. Dan dari sini akun yang dipengaruhi adalah beban bertambah di debit sebesar Rp11.540.000 dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar Rp11.540.000. Ini akan dicatat di jurnal penyesuaian. Selanjutnya, C. Penyusutan peralatan diperkirakan sebesar Rp6.470.000 untuk tahun berjalan. Keterangan tabel di atas, transaksi penyesuaian di atas sudah tertera nilai penyusutan yang akan kita catat di jurnal penyesuaian.
setiap aset tetap akan mengalami penyusutan. Akun yang bertambah pada penyesuaian ini adalah beban bertambah di debit sebesar Rp6.470.000 dan akumulasi berkurang di kredit sebesar Rp6.470.000. Pada umumnya, cara kita mencari nilai penyusutan adalah dengan rumus nilai penyusutan sama dengan NP kurang NR bagi UE, di mana NP adalah nilai perolehan, NR yaitu nilai residu, dan UE adalah umur ekonomis. Selanjutnya, D. Saldo dalam biaya ditangguhkan mewakili 1 April penerimaan di muka untuk layanan yang akan diberikan selama bulan April sebesar Rp15 juta. Keterangan tabel di atas. Pada pendapatan diterima di muka pada neraca saldo sebesar Rp18 juta dan diketahui bahwa pendapatan yang akan dikerjakan pada bulan April adalah sebesar Rp15 juta. Nilai ini yang akan kita sesuaikan agar di neraca saldo disesuaikan jumlahnya sama dengan nilai yang sebenarnya. Maka dari itu, sisa pendapatan diterima di muka nantinya akan menjadi pendapatan di periode berikutnya. Akun yang berpengaruh dari transaksi penyesuaian tersebut adalah pendapatan diterima di muka berkurang di debit sebesar Rp15 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar Rp15 juta. Ini akan dicatat di jurnal penyesuaian. Yang terakhir yaitu E. Upah yang tidak dibayar yang masih harus dibayar tanggal 30 April sebesar Rp5.200.000. Dari tabel di atas, kita dapat keterangan pada upah yang masih harus kita bayar termasuk ke dalam utang. Maka dari itu, kita harus mencatatnya ke dalam jurnal penyesuaian agar dapat disesuaikan. Akun yang berpengaruh pada transaksi tersebut adalah beban bertambah di debit sebesar Rp5.200.000 dan utang juga bertambah di kredit sebesar Rp5.200.000 dan ini akan dicatat di jurnal penyesuaian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang jurnal penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.